Haleluya. Haleluya. Terpujilah Bapa kita yang di surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Yang membawa kita, yang mengubahkan kita. Haleluya. Mengubahkan segala sesuatu. Suasana surgawi. Dari suasana duniawi kepada suasana surgawi. Haleluya. Memberikan kita semangat dan kekuatan tubuh. Dan menyembuhkan segala penyakit. Haleluya. Dan memberikan kita semangat untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Supaya kita menjadi seorang pemenang. Karena bukan mudah menjadi seorang pemenang. Haleluya. Bukan mudah menjadi seorang pejuang. Menjadi seorang bala tenteranya Tuhan. Yang siap bertempur dan siap berbaris untuk melawan musuh. Untuk melawan dunia ini. Haleluya. Karena kita tahu apabila ada di tengah-tengah keluarga seorang yang percaya kepada Kristus dan mau melakukan kehendak Kristus, ya, maka dia adalah sepertinya seorang perintis, ya, untuk menempuh sebuah jalan. Sehingga keluarga dan saudara-saudaranya ikut dari belakang untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Jadi bukan mudah menjadi seorang pemenang. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah bangsa kita ini, di tengah-tengah suatu desa, ya, di suatu kampung halaman, bukan mudah untuk bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya, glory. Karena kita tahu dari zaman dulu, bila ada seseorang untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan pesannya Tuhan, maka dia akan penuh dengan, ya, tantangan, rintangan, dan segala sesuatu yang berasal daripada iblis untuk mengucilkan dia, menganiaya dia, ya, dan melakukan cara-cara iblis untuk supaya menjatuhkan dia. Tetapi kita tahu karena kuasa Tuhan ada di dalam dia, sehingga dia menjadi seorang pemenang. Dia sanggup untuk melawan hal-hal yang berasal daripada si iblis. Hal yang sama juga dia kerjaman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kampung halaman, ya, melakukan kehendak Bapa yang di sorga adalah pesan dia kerjaman yang sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Amin. Maka penuh dengan penderitaan, ejekan, dikucilkan, tidak masuk hitungan, ya, dan lain sebagainya. Karena kita tahu harus demikianlah anak-anak Kristus. Harus penuh dengan penderitaan. Haleluya. Karena baru disitulah mulai pembukaan. Adalah pembukaan terang untuk supaya terang masuk di dalam tengah-tengah keluarga. Haleluya. Itulah sebabnya jikalau Tuhan memberikan kekuatan untuk melakukan kehendaknya, berarti itu adalah berkat yang sempurna yang datang daripada Kristus. Tetapi jikalau imannya mulai merosot dan semakin merosot sehingga mulai menoleh ke belakang karena mengingat hal-hal, ya, yang indah yang ada dalam dunia ini seperti istrinya Lot, maka itu bukanlah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Berarti dia bukanlah seorang benih. Tetapi jikalau imannya semakin naik, pengetahuan semakin bertambah akan firman Tuhan, dan dipenuhi dengan kebajikan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, ya, maka Tuhan akan menyegel, memeteraikan dengan kasih yang sempurna. Haleluya. Itulah sebabnya bukan mudah menjadi seorang pemenang. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin.
Jadi kita harus berjuang untuk melakukan kehendak Bapa di surga, supaya benar-benar kita dimatangkan seperti gandum yang sudah siap dituai. Haleluya. Bukan seperti orang-orang yang ada di dalam denominasi begitu-begitu saja. Dari awal begitu sampai akhir hidupnya pun masih begitu saja. Tidak ada perkembangan dengan iman. Pengetahuannya akan firman tidak ada sama sekali. Karena hal-hal yang ada di pikirannya adalah tradisi-tradisi buatan manusia. Bukan kehendak Bapa kita yang di surga. Haleluya. Jadi, setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga sesuai dengan zamannya, masanya, maka mereka lah yang termasuk di dalam bilangan Kristus yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Haleluya. Jadi harus memperjuangkan firman Tuhan. Apa yang dipesankan di setiap zaman juga di zaman kita ini, yaitu pesan Kristus untuk melakukan firman Tuhan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang di hari-hari yang lampau atau di zaman-zaman yang sudah lampau. Haleluya. Karena semuanya sudah tersingkap dan yang dulunya terselubung sekarang sudah disingkapkan di akhir zaman, tetapi orang-orang tidak mau melihat dan mendengarkan apa pesan Kristus di akhir zaman supaya bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Tetapi terpujilah nama Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar mengucapkan, membaca, mengetahui, tetapi harus melakukan. Baik, masih pembahasan atau pelajaran kita yang sama, yaitu mengenai seorang pemenang. Haleluya. Bagaimana saya bisa menang? Bagaimana saya bisa menang? Bukan mudah menjadi seorang pemenang. Harus banyak risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimanakah seorang pemenang dan orang-orang pemenang di zaman-zaman yang dulu. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di kitab Kejadian 7 ayat 13. Haleluya. Kejadian 7 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Lukas 17:24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari-hari kedatangannya. Lukas 17 ayat 24. Ini berbicara tentang akhir zaman. Haleluya. Dan juga Matius 24 ayat 37 berbicara tentang kedatangan Kristus di akhir zaman. Haleluya. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku duduk di tahtaku. Haleluya.
Dan Lukas 17 ayat 26 dikatakan, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ini berbicara juga tentang dia kejam. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang indah Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Memberikan Tuhan hati yang segar untuk mau sujud menyembah-Mu. Membacakan firman Tuhan dan mengangkat pujian yang indah bagi-Mu. Berdoa dan membawa alunan musik. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak Tuhan yang kejaman. Terima kasih Bapa, Engkau tahu Tuhan bahwa anak saya sedang keadaan kurang sehat fisiknya Tuhan. Kami akan percaya karena iman kami Tuhan yang berasal daripada Kristus. Nah saya Tuhan kembali pulih. Engkau memulihkan. Karena kami tahu Tuhan tiada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dan kasih-Mu Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, jadikanlah telinga kami menjadi telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu, dan urapi Tuhan setiap kepala, biar pikiran kami fokus kepada firman-Mu Tuhan, dan selalu membasuh hati dan pikiran kami, dan menunjukkan Tuhan segala sesuatu yang indah dan terang bagi hidup kami Tuhan siang dan malam. Jauhkan Tuhan penyakit, jauhkan Tuhan segala perkara-perkara yang tidak baik, supaya pikiran kami Tuhan fokus kepada firman-Mu dan mengingat Engkau Tuhan selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Baik, kita melihat tadi apa yang sudah dialami Nuh, karena kita membaca di Kejadian 7:13 di mana ada 8 orang yang masuk dalam bahtera, yaitu Nuh, ya, si Sem, Yafet dan Ham, dan juga 3 menantunya perempuan, istri anaknya yang ketiga. Jadi mereka ada di dalam bahtera 8 orang. Mereka adalah orang-orang pemenang di zamannya Nuh. Haleluya. Di zamannya ketika air bah datang. Kenapa mereka bisa menang? Apakah keistimewaan mereka? Apakah perbuatan-perbuatan Nuh? Haleluya. Kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan Nuh dan keistimewaan mereka karena mereka melakukan kehendak Allah yang disuruh. Melakukan firman Tuhan. Dia tidak pernah menyangkal atau tidak menuruti satu titik iota pun apa yang diucapkan Allah kepada Nuh. Ketika Allah memesankan kepada dia untuk membangun bahtera, karena Allah sudah murka untuk melihat betapa kejinya manusia di muka bumi ini, yang sudah penuh dengan dosa kejahatan dan lain sebagainya, dan sehingga mereka sudah lupa mengingat Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Akhirnya Allah murka terhadap manusia. Haleluya. Tetapi ketika Allah mengingat bahwa Allah menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, ketika dia berpesan kepada Abraham, dan ketika manusia jatuh di dalam dosa di Taman Eden, penyembelihan seekor domba sudah ada di sana untuk membasuh darah, ya, dan mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Sudah ada perlambang di sana untuk membalut
mereka dengan darah, yaitu dengan kulit domba yang penuh dengan darah, yang berlumuran darah. Itu adalah sebuah perlambang bahwa Kristus, bahwa Allah akan menjadi daging, berlumuran darah untuk membasuh dosa kita dan mengeluarkan kita, ya, dan mengeluarkan kita dari dunia ini, membawa kepada kehidupan yang kekal, yaitu adalah surga. Haleluya. Jadi sampailah ke zaman Nuh, manusia penuh dengan dosa, sehingga Allah menurunkan hujan melanda dunia, mendatangkan air bah. Haleluya. Oleh karena dosa-dosa umat manusia yang penuh di dalam kenajisan. Tetapi Allah melihat anak-anak yang sudah diciptakan. Karena demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kitab bahwa anak-anak Kristus sudah ditebus sebelum dasar dunia ada. Sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Tetapi itulah sebabnya Allah memilih ada 8 orang menjadi orang-orang pemenang di zaman Nuh. Mereka masuk ke dalam bahtera karena mereka takut akan Allah, karena mereka mau melakukan kehendak Allah. Sekalipun orang-orang mengejek, melempari, dan mengucapkan kata-kata yang kotor kepada Nuh, tetapi dia tetap memperjuangkan firman. Tetapi dia selalu memperjuangkan pesannya Allah. Haleluya, glory. Itulah di zamannya Nuh. Dan dikatakan sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Haleluya. Kita melihat apakah ini kecaman? Apakah Kristus sudah dekat tentang hari kedatangannya? Kita melihat pohon ara sudah bertunas dan Israel sudah kembali ke bangsanya. Haleluya. Jadi siapa yang mempertahankan, memperjuangkan firman Tuhan sampai ke titik baris yang sudah ditentukan Tuhan sampai ke tanah perjanjian, maka mereka adalah seorang pemenang. Sama seperti di zamannya Nuh. Ini adalah perlambang yang indah di zaman kita ini. Haleluya. Glory. Mari kita lihat di kitab 1 Petrus 1 ayat 7. Atau di kitab 1 Raja-Raja saja ayat 8 ayat 30. Karena di setiap zaman Tuhan akan mengadakan seorang pemenang atau orang-orang pemenang di zamannya. Haleluya. Satu Raja-Raja 8 ayat 30. Tolong dibacakan. Satu Raja-Raja 8 ayat 30. Biar saya bacakan. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang memegang, yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkan di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Daniel 6 ayat 7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja,
para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 8. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 9. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 11. Ayat Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat 12. Kemudian mereka menghadapi raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku raja, kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Undang-undang sudah ditetapkan mereka karena Raja Media Persia sudah menetapkan, atau Raja Darius sudah menandatangani atau mencap bahwa undang-undang tersebut tidak boleh dilanggar. Haleluya. Tidak boleh dirubah. Contohnya sesuai dengan konstitusi yang dibuat oleh negara sudah ditetapkan. Dan apabila ada melanggar konstitusi tersebut, maka akan dijatuhkan hukuman dan dimasukkan ke penjara. Haleluya. Glory. Jadi harus sujud menyembah patung tersebut. Apabila tidak, maka akan dijatuhkan hukuman. Itulah sebabnya ketika peraturan dan undang-undang yang dibuat mereka, maka sampailah peraturan itu dan undang-undang itu kepada Daniel. Dan ketika mereka melihat bahwa Daniel sedang sujud berdoa memohon kepada Tuhan. Haleluya. Karena Daniel sudah tahu, apabila saya tidak turut dan tidak taat kepada peraturan yang dibuat mereka, maka saya akan dihukum. Haleluya. Seorang yang memiliki iman, seorang yang memiliki Allah di dalam dia, memiliki kekuatan untuk melakukan kebenaran di hadapan Allah. Dia tidak pernah takut dan gentar. Bagaimana nanti saya, apa risikonya nanti yang ditangguhkan nanti kepada saya. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain yang berasal daripada dunia. Apakah nanti saya dikucilkan? Apakah nanti saya tidak masuk hitungan di negeri ini? Haleluya. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain kecuali hanya firman.
Hanya firmanlah yang ada di dalam hati dan pikiran Daniel. Sehingga tiba saatnya ketika dia tidak mau menerima perkataan apa yang dikatakan oleh raja-raja tersebut kepada dia. Dia tidak mau menerima dan dia tidak mau melakukan, sehingga dia melanggar peraturan. Dan dia dijatuhkan kepada hukuman. Dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Haleluya. Glory. Tetapi ketika dia dijatuhkan ke dalam gua singa, kuasa Allah turun atas dia. Sehingga kuasa Allah mengatupkan mulut singa. Dan tidak mengganggu dia. Mereka sengaja membuat singa-singa itu lapar. Sehingga ketika manusia dijatuhkan ke dalam gua singa langsung dimakan. Tetapi kita lihat bagaimana dengan Daniel. Seorang pemenang yang sejati di hadapan Tuhan. Ia tidak peduli dengan dunia yang keji. Ia tidak peduli dengan tradisi, ada istiadat buatan manusia. Ia tidak peduli dengan organisasi-organisasi mereka. Haleluya. Tidak peduli karena tradisi-tradisi buatan manusia tidak bisa menghidupkan jiwa atau membawa seseorang atau menyelamatkan seseorang, membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu 3 tadi 21, barang siapa menang. Bukan barang siapa setengah menang. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di tahtaku. Barang siapa menang, bukan separuh menang, bukan seperempat menang. Tetapi, siapakah sebenarnya seorang pemenang? Kita melihat contoh-contoh ada di dalam Taurat. Di Perjanjian Lama, kita lihat seperti Nuh, seperti Daniel, dan banyak lagi yang lain. Haleluya. Sebab firman Tuhan tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mungkinkah mereka dijatuhkan ke dalam mungkinkah mereka yang tidak taat atau yang separuh taat kepada Tuhan diselamatkan di zaman dulu? Tidak mungkin. Jadi hal yang sama juga di zaman ini. Tidak ada separuh perbuatan, separuh ke dunia, separuh ke Tuhan. Tidak. Daniel bukan separuh kepada penyembah berhala, separuh kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi pikiran dan hatinya full 100% kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Kita lihat. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Itulah pekerjaan Daniel, selalu memuji Allah. Haleluya. Karena dia adalah seorang benih. Dia berasal daripada Kristus. Dia berasal daripada Allah. Bukan berasal daripada si jahat. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Hai keturunan ular beludak. Dia hanya bukan mengucapkan kata-kata yang bohong, yang palsu, tetapi dia mengucapkan kata-kata yang benar. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadapi raja dan menyatakan kepadanya tentang larangan raja. Kita lihat.
Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa, kita lihat, atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, ya, akan ditetapkan atau akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Perpolitikan dunia yang gelap ini, seolah-olah undang-undang yang sudah dibuat itu pas, tegas, kuat. Tetapi undang-undang yang dibuat oleh setan dan iblis akan cepat diruntuhkan oleh kuasa Allah. Siapa yang menang? Daniel. Karena kuasa Allah ada di dalam Daniel. Mereka tidak tahu, mereka lupa bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mereka tidak tahu bahwa Allah ya juga yang sama yang menggulung dunia ini dan membakar dunia ini, dan sekalian membakar orang-orang yang najis, yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Mereka lupakan hal itu. Hal yang sama juga di zaman ini. Orang-orang sedang lupa bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah yang sama juga akan menggulung dunia ini dan membakar orang-orang yang berdosa yang tidak taat kepada firman dan kecaman. Haleluya. Ketika Kristus berkata, ya, barang siapa menang. Haleluya. Ketika 1 Timotius 2 berkata, tak kujikan seorang pun pengajar. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Dan seorang pelayan Tuhan tidak boleh melakukan yang najis, tidak boleh pemabuk, peminum, tidak boleh pejudi dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi buatan manusia ada yang tidak berdampak. Sesuai dengan Markus 7 ayat 7 harus ditinggalkan. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah. Tetapi kita lihat di zaman ini, tidak pernah orang mencari dahulu kerajaan Allah. Mengatakan bahwa mereka sedang mencari dahulu kerajaan Allah, padahal nyatanya tidak. Kembali ke dunia. Haleluya. Hanya cukup mencari gelar saja, pangkat, kekayaan, ya. Tidak ada yang lain selain itu. Tetapi nampaknya seperti yang dikatakan Kristus sudah penuh dengan tulang belulang. Tetapi ketika orang melintas untuk melihat dia seperti kuburan yang dilebur putih, indah dilihat orang. Tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang dan juga dengan tanah yang kotor. Jadi tidak ada perbedaan di zaman dulu juga di akhir zaman. Sikap manusia melakukan hal yang sama. Karena spirit yang mati, roh tetap hidup. Haleluya. Jadi itulah seorang pemenang, ya, di zamannya Daniel. Ada 4 orang pemenang di zamannya Daniel. Siapakah mereka? Daniel, Sadrak, Esak, dan Abednego. Ketika Sadrak, Esak, dan Abednego mau dimasukkan ke dalam tungku perapian yang 7 kali lipat panasnya, karena kuasa Allah ada di dalam mereka, karena mereka takut akan Allah, dan mereka tidak mau sujud menyembah patung tersebut. Sekalipun mereka dicincang, mau dipotong, mau dipenggal, mau dibunuh dan lain sebagainya, mereka tidak takut. Sekarang di akhir zaman bukan seperti itu. Bukan mau dipenggal, bukan mau dicampakkan ke dalam api, ke dalam tungku perapian.
Haleluya. Bukan seperti itu. Di akhir zaman adalah yang paling kuatlah godaan. Haleluya. Godaan untuk berpesta pora. Godaan untuk mabuk-mabuk. Godaan untuk merokok. Godaan untuk melakukan hal-hal kesenangan-kesenangan yang tidak berdampak. Berbagai macam hal godaan. Karena Nabi katakan pengaruh pada yang lain. Haleluya. Glory. Pengaruh dari keluarga, pengaruh dari tetangga, pengaruh dari sahabat-sahabat, pengaruh dengan kawan sekerja. Banyak pengaruh. Itulah sebabnya supaya firman tidak meninggalkan orang-orang yang takut akan Tuhan di akhir zaman. Biarlah firman yang selalu mempengaruhi kita. Haleluya. Orang-orang tidak pernah mempengaruhi, orang-orang tidak akan bisa mempengaruhi kita kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi biarlah sama-sama orang percaya yang selalu berpengaruh atau mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kita lihat dengan Sadrak, Mesak dan Abednego, dan mereka dicampakkan ke dalam api karena mereka tidak mau taat menyembah patung. Haleluya. Kita lihat dicampakkan ke dalam api. Mereka penuh dengan kesabaran. Mereka penuh dengan iman. Mereka penuh dengan penguasaan diri. Mereka tidak mau melawan. Mereka dipenuhi dengan kesabaran. Ketika mereka melangkah mau masuk ke dalam api tersebut, mereka memiliki kesabaran. Kesabaran apa? Mereka percaya dengan iman mereka bahwa Allah pasti menolong mereka. Amin. Haleluya. Karena tiada mustahil bagi Tuhan. Kita lihat. Satu kecoak aja pun tidak bisa diciptakan manusia. Padahal manusia di dunia ini sok-sokan. Jet tempur yang bisa dirakit, dibuat. Ya, mobil yang bisa dibuat. Tetapi coba menciptakan satu lalat pun tidak bisa. Masa merasa sok hebat? Antar bangsa dan bangsa sok hebat di akhir zaman ini. Haleluya. Apakah kehebatan bangsa-bangsa yang lain sudah diakui orang percaya di akhir zaman? Orang percaya mempelai wanita di akhir zaman tidak pernah mengakui kehebatan bangsa-bangsa yang lain. Apakah bangsa-bangsa yang lain sudah bisa menyentuh matahari? Nggak ada jalannya. Sudah gagal firman kalau ada yang bisa menyentuh matahari. Apalagi menciptakan sebuah lalat. Menciptakan sebuah semut pun tidak akan bisa. Mereka lupakan Allah mereka. Haleluya. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan roh-roh. Yang dimana roh orang-orang yang jahat di zamannya dulu masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Haleluya. Tetapi roh Abraham, Sadrak, Mesak dan Abednego dan Daniel, sama seperti roh mempelai wanita di akhir zaman, tidak akan taat kepada duniawi yang najis ini. Mereka hebat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang percaya di zaman dulu. Kristus pun tidak pernah mempermalukan mempelai wanita di akhir zaman. Haleluya. Itulah sebabnya mempelai wanita tidak pernah kalah untuk melakukan yang baik.
Tetapi melakukan yang jahat, pasti kalah. Siapa yang menang? Iblis. Haleluya. Iblis yang menang. Haleluya. Ada 4 orang pemenang di zamannya Daniel. Di zamannya Nuh ada 8 orang. Haleluya. Kita biar singkat saja, ya. Mungkin kita sudah, tapi belum sepenuhnya paham siapa pemenang di zaman dulu. Kita lihat Yohanes 6:49. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Yohanes 6:58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita lihat. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka memakan manna, roti yang turun dari surga, bukan buatan manusia. Haleluya. Tetapi apakah mereka mati? Mereka mati. Tetapi dikatakan Kristus, barang siapa yang mau makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Siapakah roti yang sesungguhnya? Adalah Kristus. Apakah mempelai wanita memakan roti di akhir zaman? Memakan roti kehidupan. Haleluya, supaya kita hidup olehnya. Kita lihat barang siapa pemenang ketika bangsa Israel keluar dari Mesir lebih daripada 2 juta. Siapakah pemenang di zamannya Musa? Adalah Yosua dan Kaleb. Haleluya. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat kata-kata yang keluar daripada mulut Kaleb. Haleluya. Kita lihat kata-kata apa yang keluar daripada mulut Kaleb dan Yosua. Karena Allah sudah menjanjikan kepada mereka. Karena Allah tidak pernah berubah dengan kata-kata yang Dia ucapkan. Haleluya. Karena itulah yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu berbohong. Dia harus menepati janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi orang-orang yang percaya sejati kepada Tuhan, mereka mengingat janji tersebut. Sekali itu sudah beribu tahun yang lampau, berjuta tahun yang lampau, orang-orang percaya selalu mengikut apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Haleluya. Hanya tinggal menantikan saja. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Korah. Dia mempengaruhi orang-orang Israel di perjalanan, sehingga mereka tinggal di tengah jalan. Tetapi apakah mereka sudah menyeberangi Laut Merah? Mereka sudah menyeberangi. Mereka sudah keluar dari Mesir. Banyak yang sudah keluar daripada organisasi. Tetapi hati-hati untuk melihat apakah tinggal di perjalanan. Haleluya. Tidak meneruskan firman Tuhan sampai akhir hidupnya. Oleh karena dunia ini akan tinggal dan binasa.
itu adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita. Dia kejaman. Tetapi kita lihat sesuai dengan janji Allah. Karena Allah sudah memberikan tanah tersebut, tanah perjanjian kepada Abraham. Sampai kepada Kaleb dan Yosua. Mereka akan menduduki sekalipun musuh-musuh mereka sudah dipenuhi dengan sekalipun musuh mereka sudah memenuhi tanah perjanjian sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka tidak pernah takut. Sekalipun mereka manusia-manusia raksasa. Kaleb dan Yosua tidak pernah takut. Karena sesuai dengan janji Allah. Haleluya. Bila Yosua kalah dan Kaleb, berarti Allah gagal untuk menepati janjinya. Seperti itulah orang yang sejati. Yang takut, yang taat akan Tuhan. Dan yakin dan percaya kepada janji tersebut. Haleluya. Banyak godaan di tengah jalan. Di sinilah mempelai wanita yang sangat hati-hati di perjalanan. Kita lihat pengaruh Datan. Kita lihat pengaruh Korah. Menggoda mereka. Masa dia meninggikan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kita. Untuk supaya kita mendengarkan suaranya. Untuk supaya kita taat kepada perkataannya Kaleb dan Yosua. Gak usahlah, di sini aja lah kita tinggal. Omong kosong. Bagaimana mungkin kita bisa merebut tanah tersebut? Sedangkan tanah tersebut pun sudah dipenuhi dengan manusia raksasa, orang-orang yang kuat. Kita ini manusia yang lemah. Udah kita tinggal aja di sini. Kita pun bisa hidup di sini kok. Jangan turuti dia, jangan mendengarkan dia. Kata Datan dan juga Korah. Tetapi kita lihat, karena kuasa Allah ada di dalam Kaleb dan Yosua, mereka menjadi seorang pemenang di zamannya Nuh. Haleluya. Di zamannya Musa, bukan di zamannya Nuh ya. Di zamannya Musa, mereka adalah seorang pemenang. Haleluya. Kejadian 19:26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bilangan 14:3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Kita lihat di Kejadian 11:26 tadi. Istri Lot menoleh ke belakang. Sudah keluar dari organisasi, sudah keluar daripada sistem organisasi denominasi. Ya, sudah keluar, sudah benar-benar dia percaya kepada firman. Ya, masuk di dalam pesan. Ya, tetapi kita lihat dia mengingat, memilukan hatinya dengan hal-hal yang sudah dia tinggalkan. Dia menoleh ke belakang, bahwa hartanya sudah hangus semua, dibakar oleh api. Dia mengingat betapa senangnya dulu hati dan pikirannya di sana. Ya, dipuja-puja orang, menjadi seorang ratu. Ya, disanjung-sanjung orang. Dia dulu menjadi seorang mulia di sana. Dia mengingat semuanya itu. Sehingga dia seolah-olah tidak sanggup untuk membayangkan semuanya itu. Dan dia menoleh ke belakang. Kita lihat. Dia
mengikut suaminya, ya. Dia bersama-sama dengan kedua putrinya, ya. Apakah dia berlari? Ya, dia berlari secepat mungkin. Tetapi ketika tiba di perjalanan, hal yang sama juga ketika Israel kembali pulang dari Mesir, tiba di perjalanan menoleh ke belakang. Kita lihat dia menjadi tiang garam. Kita lihat hanya ada dua, tiang garam dan tiang api. Apakah orang yang sudah mengikuti pesan menjadi tiang garam atau tiang api? Mana yang dipilih? Tiang api adalah Kristus sendiri. Apakah dia mau ada di posisinya? Atau apakah dia ada di posisi tiang garam? Kita lihat. Menyedihkan kalau orang yang sudah taat kepada firman, lalu firman ditinggalkan demi kesenangan-kesenangan duniawi, maka akan mendapatkan kebinasaan. Haleluya. Sekalipun mereka memakan roti yang turun dari surga. Kita lihat. Dan kita lihat di zamannya Yohanes Pembaptis ada 6 orang pemenang di sana. Di zamannya Yohanes Pembaptis ada 6 orang pemenang di sana. Siapakah mereka? Adalah yang satu adalah Yusuf dan Maria, Zakaria, Elisabeth, Simeon, dan Hana. Ada 6 orang. Di zamannya Yohanes Pembaptis. Haleluya. Mereka adalah tahan uji. Bukan hanya sekedar diuji. Bukan hanya seperempat diuji, separuh diuji. Mereka adalah benar-benar tahan uji. Semuanya yang saya ucapkan tadi, mereka adalah tahan uji. Tidak takut akan ujian duniawi ini. Haleluya. Tetapi benar-benar diuji oleh Tuhan. Supaya mereka bisa menjadi pedoman dan sandungan bagi mempelai wanita dia kejaman. Haleluya. Glory. Dan kita lihat juga seperti Yesus. Contoh bagi orang-orang percaya, contoh juga bagi Kristus, bagi kita. Bagaimana kan Kristus penderitaannya ketika dia puasa dan tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Pencobaan datang kepada dia. Haleluya. Setan yang langsung berjumpa dengan Kristus dan mencobai dia. Bukan manusia seperti Kaleb dan Yosua tadi. Bukan manusia. Bukan Korah. Bukan Datan. Bukan. Bukan seperti zamannya Nuh. Bukan orang-orang yang mencobai dia, mengejek dia. Tetapi kita lihat. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sedang jumpa dengan setan aslinya. Haleluya. Siapa yang mampu berhadapan dengan setan yang aslinya? Di Taman Eden aja orang sudah jatuh. Apalagi di zaman ini. Pernahkah Tuhan langsung menjumpakan aslinya itu setan kepada mempelai wanita? Bahkan di zaman dahulu kepada Rasul dan Nabi, tidak. Tuhan tidak mau membiarkan seperti itu. Karena Tuhan tahu engkau tidak mampu untuk menghadapi setan yang aslinya. Biar aku berjumpa dengan dia.
Lihat nanti akan saya kalahkan. Tetapi apabila setan melalui manusia untuk menggodamu, mempengaruhimu, aku akan menjagamu. Dengan apa? Lewat apa? Dengan kuasa roh. Dengan kuasa Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang selalu menjaga kita daripada godaan. Haleluya. Tetapi ketika Kristus jumpa dengan setan, dia dicobai dengan 3 kali. Yang pertama, dicobai dengan apa? Ketika dia berada di padang gurun, ketika dia lapar dan tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Yang pertama, apa yang dikatakan iblis? Apa yang dikatakan? Mengubah batu menjadi roti. Jikalau kau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Karena iblis sudah tahu bahwa Kristus sedang lapar, tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Haleluya. Glory. Yang kedua, dia dibawa ke atas apa? Ke atas bait. Yang setinggi demikian. Dia disuruh melompat. Jikalau engkau melompat, pasti nanti seorang malaikat yang menopang kau supaya engkau tidak terantuk kepada batu. Jika engkau benar anak Allah, lompatlah. Ngapain pula Kristus menyuruh malaikatnya sendiri untuk menopang dia? Gak mungkin. Yesus Kristus adalah seorang penopang. Tetapi setan terbalik untuk mengatakan, pasti nanti Allah menyuruh malaikatnya untuk menopang kau supaya kau tidak terantuk kepada batu. Dia tidak kenal Kristus siapa. Haleluya. Tak salah alamat, tak salah apa, dia nggak tahu. Tetapi dia bikinlah firman Tuhan untuk meneguhkan hati dan iman kita. Yang ketiga, dia menawarkan kekayaan dunia ini. Dia dibawa ke atas gunung yang paling tinggi. Dan dia menawarkan dunia ini. Jikalau Kristus mau sujud menyembah dia. Haleluya. Dia tidak tahu bahwa Kristus adalah Allah. Emangnya dia tidak tahu ya siapa aslinya? Haleluya. Dia tidak tahu bahwa Kristus adalah Allah yang membentangkan langit dan juga bumi, yang menjatuhkan dia dari surga. Tetapi ketika roh setan datang kepada seorang manusia,